Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik pembuatan kerajinan bahan lunak, dimana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jenis dan karakteristik bahan lunak. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Jadi di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada kerajinan bahan lunak jenis tanah liat. Proses produksi kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak ini banyak sekali macamnya, dan juga teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Dalam membuat produk kerajinan, perlu difahami bagaimana membuat suatu karya kerajinan yang berkualitas. Penciptaan karya yang berkualitas perlu mengacu pada persyaratan yang disebut dengan prinsip ergonomis. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip ergonomis. Yang pertama yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah kerajinan kemudian tidak ada fungsinya. Ya. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian prinsip ergonomis yang kedua yaitu kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Jadi seandainya benda kerajinan yang kita buat itu adalah benda pakai, maka kerajinan tersebut harus memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Selanjutnya, prinsip ergonomis yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kemudian yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Ya, jadi pastikan kerajinan yang kita buat itu aman. Kemudian yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah, di sini di bawah ini ada gambar ya, langkah-langkah perancangan proses pembuatan karya. Baiklah, langkah pertama, tentukan bahan.
Di sini ada bahan lunak alami, ada bahan lunak buatan. Nah, itu kalian tentukan dulu bahannya apa. Kemudian cari ide dari berbagai sumber. Kita bisa mencari di internet, majalah, buku, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu buat sketsa karya. Buat 2 atau 3. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu tentukan sketsa terbaik. Dari beberapa sketsa yang kalian buat itu, tentukan sketsa yang terbaik mana. Setelah itu langkah selanjutnya kumpulkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan terkumpul, dilanjutkan dengan pembuatan produk. Setelah itu langkah selanjutnya itu evaluasi atau uji coba produk. Setelah evaluasi dan uji coba produk, maka ada proses revisi produk. A. Kerajinan keramik. Nah, kata keramik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kramos, artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. 1. Bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kerajinan keramik adalah tanah liat. Nah, seperti di gambar ini, warnanya macam-macam, ada yang coklat tua, ada yang abu-abu, ya, coklat agak muda, ya. Kemudian yang kedua, alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Peralatan kerajinan keramik diantaranya pertama yaitu butsir. Ini butsir, gambar yang pertama. Kemudian kawat atau benang pemotong tanah. Ini kawat atau benang pemotong tanah. Jadi alat pemotongnya tidak cutter atau pisau, akan tetapi adalah yang dipakai adalah benang atau kawat. Selanjutnya ada spon. Ini spon. Ada roll kayu. Ini roll kayu. Dan alat putar kaki atau kick wheel, alat putar yang digerakkan dengan kaki. Kemudian ada alat putar tangan, alat putar yang digerakkan dengan tangan atau hand wheel. Dan selanjutnya ada tungku pembakaran. Ini tungku pembakaran, tempat kerajinan tanah liat dibakar. Yang ketiga, proses pembuatan kerajinan keramik. Tekniknya ada bermacam-macam. Ada teknik pijat atau pinch, ada teknik lempeng, ada teknik cetak, ada teknik piling, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Yang A, teknik pijat tekan atau pinch, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijat tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan menggunakan jari-jari tangan. Berikut ini kita lihat video proses pembuatan kerajinan keramik dengan teknik pijat tekan.
kedua, teknik pilin atau coil, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Kita lihat di sini gambar pertama, pembuatan pilinan tanah di atas meja. Kemudian pilinan tanah dililitkan di atas lempengan. Ini gambar kedua, setelah itu dirapikan. Kemudian proses lanjutan sampai selesai. C. Teknik lempengan atau slab, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Di sini di gambar pertama kita lihat pembentukan lempengan ya menggunakan roll. Setelah itu lempengan dipotong, kemudian ditata di atas lempengan ini seperti gambar. Kemudian gambar ketiga yaitu finishing atau penyempurnaan. D. Teknik cetak. Teknik cetak ada dua macam, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press, dan cetak basah dengan teknik cor. Jadi kalau kadar airnya sedikit menggunakan teknik cetak press, kalau kadar airnya banyak menggunakan teknik cetak basah atau cor. Contoh teknik tekan atau press. Jadi di sini kita lihat pembuatan kerajinan dengan teknik press ya. Tanah liat ditekan. Kemudian gambar kedua ini merapikan atau finishing dari proses yang pertama tadi. Selanjutnya contoh teknik cor. Kita lihat gambar yang pertama ini adalah tanah liat cair dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian setelah kering dikeluarkan seperti gambar yang kedua. Dan gambar ketiga adalah proses finishing. Teknik selanjutnya yaitu teknik putar, yaitu teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki, gig wheel, atau alat putar tangan, hand wheel. Teknik ini menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Bentuk simetris ini seperti vas bunga, cangkir, mangkok, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembuatan kerajinan keramik dengan teknik putar.